Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Di video kali ini saya sudah menyambangi seorang teman saya nih. Beliau ini operator di sekolah, operator dapodik. Nah, kita mau sharing-sharing, kita mau tanya-tanya nih ke teman saya ini, gimana kemarin tips dan triknya cara mengatasi guru yang invalid di info GTK-nya. Oke, kita langsung aja kita ke Mas Dodi. Teman-teman yang sering nonton video saya sudah nggak asing lagi sama Mas Dodi. Beliau ini pemain kahon di channel YouTube saya. Oke, Mas Dodi, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Gimana Mas Bangun, sehat juga? Alhamdulillah sehat, Mister. Kita hari ini mau sharing-sharing nih, Mister ya. Insyaallah. Jadi kan langsung aja, kan biasanya kita kalau setiap awal tahun ajaran baru tuh nginput data guru di Dapodik ya. Iya, betul. Nah, Mas Dodi waktu itu kan sudah nginput data guru, data pembelajaran supaya teman-teman yang sertifikasi mendapatkan share gurnya. Nah, cuman kemarin ada kendala nih. Mas Dodi bisa ceritain nggak nih cerita dari mulai Mas Dodi tahu ada kendala, terus kemudian solusinya gimana sampai akhirnya sekarang sudah terbit SKTP. Mangga, silakan Mas Dodi. Baik. Sebelumnya saya juga terima kasih ya kepada Mas Bangun ini sering dijengukin ke sekolah. Jadi ya alhamdulillah. Kemarin itu sempat memang ada kendala ketika sudah semua saya isi, kemudian di yang sering Mas Bangun share juga tuh untuk bulan penugasan juga udah saya isi semua. Kemudian setelah beberapa minggu saya juga dapat sharean dari Wakasek Kurikulum bahwa ada 6 orang yang belum invalid. Nah, itu penyebabnya kenapa? Nah, penyebabnya ketika saya cek kembali di Dapodik, di invalidnya, nyata yang satu itu, ataupun saya cek lagi di info GTK, yang satu memang belum linear jam pembelajarannya. Kemudian yang 5 ini yang menurut saya itu luar biasa. Pengalaman baru. Karena ketika awal di info GTK saya share itu, awalnya NUPTK tidak valid. Nah, ketika saya tunggu lagi sinkron, saya lihat lagi NUPTK memang tidak bisa dirubah kan. Ya berarti aman. Tunggu lagi seminggu, tiba-tiba 6 orang itu ternyata di NIK KTP-nya yang tidak valid. Jadi penyebab info GTK-nya invalid salah satunya yaitu NIK-nya invalid. NIK KTP. Oh, itu kenapa? Mungkin itu tidak valid dengan Dukcapil di situ keterangannya, Mas Bangun. Jadi contohnya gimana ya? Ada contohnya nggak? Contohnya itu kemarin untuk mengatasinya, saya sering komunikasi dengan si gurunya juga. Kemudian ini semuanya di NIK KTP semua, Bapak Ibu, saya bilang gitu kan. Nah, kemudian alhamdulillah kan di kabupaten nih saya punya teman juga nih. Oh, siap. Di kabupaten punya teman juga saya, ya kan. Terus alhamdulillah. Nah, saya ngasih contoh itu ketika salah satu guru dari kabupaten juga ternyata itu di tempat lahirnya yang berbeda. Jadi di data Dapodik itu tempat lahirnya Samigaluh, ternyata di kakak sama KTP-nya itu adalah Kulon Progo. Itu solusinya gimana? Kalau teman-teman tadi ada perbedaan tempat lahir, tadi kan seharusnya Samigaluh ya, tapi ditulisnya Kulon Progo atau gimana? Balik. Jadi di Dapodik Samigaluh harusnya Kulon Progo. Oh, di Dapodiknya ditulis Samigaluh, tapi di kakaknya sama KTP-nya Kulon Progo. Nah, itu yang dirubah di mananya? Nah, yang dirubah saya coba di Verval PTK, itu sudah juga alhamdulillah. Kemudian untuk di KTP kakak alhamdulillah kan nggak ada masalah ternyata, ya kan. Ketika sudah saya share ke Mas Bangun juga, ke salah satu gurunya juga, dirubah di Verval PTK. Alhamdulillah ketika sinkron ulang, alhamdulillah udah valid tuh satu. Berarti kalau kasusnya kayak begitu, jadi yang dirubah adalah di Dapodiknya. Karena kakak dan KTP-nya datanya sudah sesuai. Dengan Dukcapil. Jadi ada keliru input di Dapodiknya, kemudian datanya diubah di Verval PTK. Nunggu berapa lama, Mas Dodi? Ya kurang lebih seminggu lah. Semingguan. Nah, terus itu case pertama. Ada ini enggak? Ada kasus kedua yang berbeda nggak? Kasus kedua yang berbeda itu mungkin yang menurut saya agak lebih serius itu
salah satu guru juga sama. Berarti kan sisa 4 ya? Sisa 4. Tadi 5 tuh. 5. Berarti alhamdulillah salah satu guru udah selesai. Ini malah di nomor nick yang berbeda, Mas Bangun. Oke, jadi nomor dia punya 2 nomor nick. Iya. Oke. Terus yang dipakai itu yang mana? Yang dipakai itu nick yang sekarang ternyata. Karena beliau pas kemarin ngisi Sulingjar itu yang muncul di Dapodik ternyata bukan nick yang sekarang. Oke, berarti nick bukan nick yang tertera di kartu keluarga dan KTP. Betul, Oke. betul. Nah, berarti salah inputnya juga di Dapodik dong. Oke, data Dapodik yang salah. Iya. Itu caranya gimana? Nah, sedangkan nomor nick itu kan tidak bisa diedit. Nah, betul. Nah, kemarin saya hubungi juga admin dinas. Admin dinas. Oke. Saya coba Pak, ini bagaimana untuk merubah nick KTP. Nah, coba Pak verify PTK dulu. Kalau tidak bisa, nanti hubungi lagi. Udah saya coba di verify PTK. Kan nggak bisa. Tidak bisa. Nggak bisa diedit ya kalau nomor nick ya. Betul. Kemudian saya hubungi lagi admin dinas. Setelah itu beliau share format. Coba kirim seperti ini aja dan hasil screenshot. Oke, jadi nge-share-nya itu chat BWA gitu ya. Chat BWA dia ngasih format, kita tinggal ngetik format yang dia kirim tuh. Betul. Misalkan nama siapa, terus nomor nicknya berapa gitu dan seterusnya gitu ya. Ya, ngikutin format dia, kirim balik ke dia. Kirim balik. Jadi saya minta ke gurunya itu cukup difoto saja KTP sama kakaknya. Saya cocokkan dengan yang di Dapodik. Kemudian saya isi nick, kemudian nama ibu yang awal dengan nick KTP yang sekarang serta nama ibu yang tertera di kakak yang sekarang. Jadi ini yang kasus kedua, nicknya berbeda, nama ibunya juga berbeda. Oke. Berbeda. Semuanya diketik, terus dikirim lewat tadi format yang udah ditentukan, dikirim balik. Perlu dokumen yang dilampirkan nggak? Atau cuman kirim balik itunya doang? Kirim balik format itu cuma saya terakan hasil screenshot dari verbal PTK tersebut. Oh, jadi Mas Dodi ini ya, dari verbal PTK-nya ada screenshot, kirim lagi ke admin dinas. Admin dinas, betul. Terus setelah itu diproses berapa lama? Proses itu kalau itu agak lumayan, ya paling sekitar hampir sama, semingguan atau enggak 10 harian lah. Oh, berarti antara seminggu sampai 10 hari ya gitu. Itu sebelum alhamdulillahnya ketika guru tersebut menghubungi saya apakah saya perlu ke Dukcapil atau tidak. Saya bilang mungkin sepertinya perlu Pak, takutnya gimana di sini belum ada balasan, kata saya gitu kan. Terus nah beliau telepon itu pas setelah subuh. Nah, alhamdulillah admin dinas menghubungi saya itu jam 8. Oke. Nah, alhamdulillah ternyata sudah diselesaikan, beres. Jadi sebelum si guru yang bersangkutan ke Dukcapil, orang dinas sudah ngabarin nih, bahwasanya datanya udah rapi. Udah selesai. Alhamdulillah akhirnya saya hubungi kembali beliau, jadi tidak usah ke Dukcapil. Dan saya hubungi juga teman saya nih yang di kabupaten nih, ya kan. Katanya tidak, memang kalau Pak guru tersebut itu tidak ada masalah lagi, gitu kan. Datanya udah sesuai ya, kalau dari data Dukcapil ya. Iya, karena percuma kalau ke sana juga gitu. Ya alhamdulillah. Terus itu datanya kan berarti di Mas Dodi tahu datanya udah sesuai, nomor nicknya udah berubah, ngelihatnya di mana pertama kali? Saya coba tarik data dulu di Dapodik, sinkron, ya mungkin saya tunggu lagi. Setelah sinkron, saya cek kembali di verbal PTK. Oh, berarti sinkron Dapodik. Ya, sinkron Dapodik sambil ngecek di verbal PTK. Itu untuk memastikan ya, saya sinkron itu untuk memastikan aja, maksudnya menguatkan gitu kan. Pas di verbal PTK udah berubah, langsung ngecek ke info GTK. Info GTK. Udah berubah juga? Itu nunggu dulu sama. Ada jeda juga. Tapi alhamdulillah setelah selang beberapa hari berubah di info GTK-nya. Juga. Jadi berubah di info GTK dari mulai data nick-nya berbeda sampai akhirnya valid berapa lama kira-kira? Ya kurang lebih 2 mingguan sih kalau untuk itu yang itu ya, karena kan mungkin admin dinas juga antriannya banyak tuh ya. Banyak, terus kan langsung ke Kemdikbud kalau nggak salah. Langsung ke pusat berarti ya. Pusat. Itu kasus kedua. Terus kasus selanjutnya apa? Nah, yang ini yang terakhir ya, yang terakhir. Jadi 3 guru ini sama ya? Kasusnya sama. Cuma yang satu guru ini sama dengan guru yang pertama. Oh, jadi kasus perbedaan tempat lahir ada 2. Ada 2. Oke, satunya berbeda nick. Yang 2 lagi nih kasusnya apa? Kasusnya di tempat lahir. Oke, tempat lahir yang pertama yang tadi. Pertama sama yang satu guru juga perempuan sama.
Jadi ketika saya di-share oleh teman saya itu apa namanya? Coba cek ijazah S1 sama akte, ya kan? KTP sama KK. Nah, ternyata di ijazah S1 sama akte itu adalah tempat lahir Kulon Progo. Nah, di KTP sama KK ternyata Yogyakarta. Oke. Gitu. Jadi yang diperbaiki harusnya di KTP sama kakak. KTP sama kakak, ya saya disarankan begitu. Akhirnya yang bersangkutan ngurus tuh ke Dukcapil. Ngurus Dukcapil, betul. Ngurus Dukcapil, datanya udah sesuai, dirubah dikasih ke Mas Dodi. Betul. Nah, berarti Mas Dodi nggak melakukan perubahan apapun ya di Dapodiknya ya? Ya, aman. Nah, itu setelah terjadi perbedaan data, yang bersangkutan ngurus ke Dukcapil, kan berubah tuh datanya. Berubah. Nunggu berapa lama sampai muncul valid di VGTK-nya? Sama, rata-rata semingguan. Semingguan. Oke, 7 hari kurang lebih ya, 7 hari kerja. Itu ketiga. Tadi kalau yang pertama dia tempat lahirnya berbeda, cuman salahnya di Dapodik. Yang kedua beda nik. Yang ketiga beda tempat lahir, cuman yang salahnya data di Dukcapil. Dia harusnya ditulisnya Kulon Progo tapi tulisnya Yogyakarta. Nah, yang keempat. Nah, ini yang keempat sama. Yang keempat sama. Berarti yang keempat itu di KTP sama kakaknya itu memakai gelar. Oke. Iya, di KTP gelar. Sama kakak pakai gelar. Iya. Terus? Nah, kemudian biro ini disarankan juga untuk ke Dukcapil merubah nama. Perbaikan nama. Seharusnya nama tidak pakai gelar gitu ya. Nama tidak pakai gelar. Terus yang satunya itu di nama ibu kandung juga. Akhirnya saya rubah juga di PPTK. Oke, jadi yang keempat itu tadi kasusnya di nama pakai gelar. Pakai gelar. Sebetulnya kalau informasi yang saya dapat di KTP bisa tuh muncul nama sama gelar muncul. Tetapi mestinya diinput di kolom yang berbeda, tidak menjadi bagian dari nama. Harusnya seperti itu. Ya, betul. Itu juga saya tahu itu ketika saya coba ke Diknasnya langsung. Ketemu dengan yang ibaratkan admin info GTK ini. Berarti di admin dinas ini ya. Dinas. Terus ketemu ketika saya mohon maaf tolong dicek atas nama 5 orang ini nih, gitu kan. Akhirnya oh iya Pak, ini di nik semua. Coba Bapak ke yang bersangkutan suruh aja ke Dukcapilnya masing-masing, gitu kan. Guru tersebut masing-masing ke Dukcapil untuk mengurus perubahan data. Gitu. Karena kan kalau untuk merubah yang lain takutnya malah kesalahan katanya gitu. Paling ya tunggu seminggu, setelah itu cek PPTK lagi Pak. Nah ini yang saya tahu Pak, saya di share KTP-nya itu ternyata ada gelar. Oh iya, mungkin itu bisa jadi juga di situ. Karena kan memang yang saya tahu juga kata admin Diknasnya itu memang ada untuk apa namanya tadi kolom gelar, cuma itu ke bawah di nama gitu. Jadi itu tadi yang keempat, namanya tercantum gelar sama nama ibunya berbeda. Berarti dia memperbaiki data dia di KTP dan kakaknya ya, ke Dukcapil. Sudah dirubah, lapor ke Mas Dodi. Mas Dodi ngecek sampai info DK-nya berubah. Kurang lebih berapa? Semingguan. Itu keempat. Yang kelima sama juga? Cukup. Tadi sama ya, nama-nama juga gelar ya. Berarti keempat sama kelima tadi namanya tercantum gelar. Kalau yang kelima tadi itu terakhir itu jam linearnya saja sih. Tinggal nunggu. Berarti itu mah inputan di pembelajaran. Kurang dari 24. Berarti itu mah ini ya, mungkin ada yang terlewat gitu kan, tidak ke input jamnya. Berarti ada 5. Jadi kurang lebih gitu teman-teman caranya. Jadi bagi teman-teman yang nicknya muncul invalid, tidak sesuai dengan data Dukcapil, teman-teman tadi ada beberapa case. Kalau datanya yang di KTP sama kakak sudah sesuai, berarti cek Dapodiknya. Barangkali di Dapodiknya typo atau salah input. Tapi kalau ternyata di Dapodiknya sudah sesuai, ternyata terus pas dicek dengan data pendukung juga sudah sesuai, teman-teman cek KTP dan kakaknya, barangkali terjadi perbedaan. Nah kalau kayak gitu, tadi contohnya kan harusnya ditulis Kulon Progo ya tempat lahir, tapi di KTP kakak ditulisnya Yogyakarta. Teman-teman perbaiki ke Dukcapil. Atau yang terakhir tadi, perbedaan nomor nik. Misalkan yang bersangkutan dahulu pernah tinggal di kota A, dia pindah ke kota B, tidak melakukan perpindahan data, tidak melakukan mutasi data kependudukannya, sehingga diterbitkan nik baru di tempat yang baru ini. Akhirnya muncul 2 nik. Nah, yang dipakai itu yang mana? Berarti yang aktif yang sekarang, KTP sama kakak yang dipakai. Jadi nomor nik yang lamanya seharusnya tidak dipakai. Nah, itu
tidak bisa dirubah ya Mas Dodi ya. Tidak bisa dirubah. Itu bisa dirubahnya oleh admin yang bisa memprosesnya admin dinas dan juga admin pusat. Nah, terus setelah itu semua atau Mas Dodi, sekarang statusnya gimana yang mereka yang 5 orang ini? Nah, 5 orang ini alhamdulillah statusnya sudah valid semua. Oke, berarti yang 5 sudah valid semua dan alhamdulillah sudah terbit juga SKTP-nya. Oke, jadi SKTP-nya sudah terbit ya. Jadi SKTP itu dasar untuk pencairan tunjangannya. Alhamdulillah. Berarti kira-kira butuh berapa lama dari mulai tadi Mas Dodi ada tahu invalid sampai muncul SKTP? Karena itu kan masalahnya beda-beda ya. Terus juga itu ibaratkan bagi saya itu masalah baru. Karena memang Dapodik dengan data, maksudnya mohon maaf, data Dapodik dengan Dukcapil itu sekarang harus sinkron. Sudah sinkron ya, karena sekarang data kependudukan menjadi dasar dari layanan yang lain. Artinya ada pemanfaatan data di situ. Kayak kan kita sama-sama tahu ya di Verpal PTK tuh ada yang angka-angka tahu yang maksudnya ya. Jadi misalkan namanya berbeda satu huruf aja nanti tidak 100% valid kecocokannya. Kecocokannya gitu. Betul. Jadi gitu ya maksudnya dia. Jadi sekarang sudah sinkron. Terus kira-kira tadi maksimal yang paling lama berapa tadi? Paling dari lama, awal Mas Dodi tahu itu invalid sampai muncul SKTP. Mungkin saya kalau untuk keseluruhan tahu awal bulan apa? Aduh, September Oktober ini ya. September Oktober kalau nggak salah. Berarti sekarang Desember sudah valid semua, sudah muncul SKTP-nya. Iya, berarti kurang lebih di November sih udah mulai. Udah mulai ya, berarti 1 bulan sampai 1 bulan setengah sampai prosesnya semua berjalan dengan baik sampai terbit. Berarti tinggal nunggu pencairan saja. Itu pun saya alhamdulillah karena banyak teman-teman yang baik ini ya, termasuk beliau ini. Luar biasa, saya komunikasi jarak jauh pasti. Nah, Mas Bangun ini. Dimanapun kita berada, tetap menebar kebaikan. Jadi tetap berbagi informasi, tetap menebar kebaikan karena tadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Oke Mas Dodi, terakhir ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang nyimak video ini, bagi teman-teman operator sekolah ataupun yang lainnya. Ya mungkin untuk teman-teman operator, mungkin ya saya mah ibaratkan operator baru kemarin lah ya ibaratnya. Mungkin teman-teman yang lain itu lebih paham dan lebih suhu dari saya. Pokoknya intinya ketika ada masalah seperti itu tetap kita sabar dan kita yakinkan ke guru-guru yang bersangkutan juga tetap bersabar, insya Allah pasti kalau memang rezekinya insya Allah lancar. Gitu. Seperti pepatah mengatakan rezeki itu sudah tertakar tidak akan tertukar apalagi nyasar. Iya. Nanti kalau udah rezekinya salah bakal dapat gitu ya. Cuman tadi doang ada step yang harus dilewati. Iya, step by step ataupun prosesnya yang luar biasa gitu. Oke, cukup Mister ya? Cukup, siap. Oke, terima kasih Mas tadi share-nya. Semoga video ini bermanfaat. Tadi teman-teman yang mengalami kendala Dapodik bisa mencoba tips dan trik yang Mas Dodi terapkan. Insyaallah. Sekian video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.